Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabatku, pada kesempatan malam hari ini adalah malam Idul Adha. Cuman saya ada berita duka, berita penting. Gurunya beliau ini, Mbah Subroto, bahwasanya menyuruh saya datang ke tempatnya. Saya nggak tahu apa maksud tujuannya, yang jelas. Ini adalah salah satu muridnya. Guru kamu siapa? Subroto? Ya, betul. Ini adalah salah satu muridnya Pak Subroto atau Eyang Subroto. Kamu yang datang tadi ke padepokan saya? Ya. Jadi dia yang datang ke padepokan saya pas lagi ada tugas penyelamatan Bangrai Lampung. Dia datang menunggu saya di padepokan. Nah, saya tanya-tanya, katanya saya suruh datang ke gurunya Subroto. Gurunya dia ini namanya Subroto. Nah, makanya beliau tadi bilang kalau saya tidak datang, dia akan datang ke padepokan saya dan mengacak-acak keluarga saya besok di hari Idul Adha, pas rame-rame orang katanya. Saya tidak suka karena besok adalah hari raya Idul Adha. Masa saya harus bertarung sama dukun atau harus adu kesaktian di depan orang ramai atau di padepokan saya, sedangkan besok adalah hari raya Idul Adha. Makanya saya lebih memilih datang malam Idul Adha-nya ini, karena nggak tahu sih maksud tujuannya. Yang jelas guru kamu Pak Subroto itu tidak jauh dari rumah saya. Ya. Tidak jauh karena beliau ini dari mana? Pulau Seberang? Dari Seberang? Ya, dari Seberang. Dia dari Seberang katanya. Kamu anak muridnya yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Nah, jadi dia adalah muridnya Pak Subroto. Saya akan datangi. Kamu tahu sekarang dia ada di mana? Tidak jauh dari rumah. Oh, tidak jauh dari rumah saya. Ya, ini saya juga sudah keluar rumah sebenarnya. Jadi dia katakan dia tidak Pak Subroto ini, yang Subroto ini tidak jauh dari rumah saya, menunggu di gubuk katanya. Mau kamu tunjukkan di mana gubuknya? Kita langsung aja, men. Ayo. Saya juga nggak tahu maksudnya Pak Subroto ini apa. Yang jelas ini anak muridnya datang ke padepokan saya pas saya lagi di luar. Nah, saya udah pulang, dia masih menunggu. Oh, ini gubuknya kali. Terus bantu selawat aja sahabat-sahabatku. Karena kalau tidak saya datang, ancamannya dia akan mengacak-acak, akan mendatangi tempat saya besok di hari raya Idul Adha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akhirnya kamu datang juga. Baik, saya sudah datang ini. Itu murid sampean sudah menunggu lama di rumah saya, di padepokan saya. Nah, kebetulan saya baru pulang, ada tugas untuk membantu saudara saya. Anak murid sampean mengajak saya ke sini. Memang ini tidak jauh, men ya. Tempatnya dari rumah saya, dari padepokan saya. Boleh saya naik? Nah, saya kalau boleh tahu dengan Bapak apa Mbah siapa ini? Saya Kiwarso. Hah? Kiwarso. Kiwarso. Ya. Kata anak buah sampean tadi, siapa, men? Subroto. Ini mana yang benar? Kiwarso apa Mbah Subroto? Apa dua-duanya benar? Itu nama samaran saya. Oh, itu nama samaran sampean. Ini murid sampean yang ketiga. Ya. Jadi sampean mengutus murid sampean datang ke padepokan saya. Ada maksud apa? Maksud saya melihat sepak terjang kamu. Kelihatannya kamu ini jago. Makanya saya ngutus murid saya ini untuk mendatangkan kamu ke sini, untuk menantang kamu sini. Oh, jadi Mbah Warso ini atau Mbah Subroto ini mengutus murid sampean ini hanya untuk menjajal saya. Ya. Saya tidak mau dijajal-jajal. Karena saya tidak sakti, saya tidak hebat. Saya lemah, saya manusia lemah. Jadi gimana, Pak Subroto atau Mbah Warso ya? Mbah Warso. Berani tidak? Sudah saya katakan, saya orang biasa, saya orang lemah, berhubung bahasa sampean tadi sangat janggal di telinga saya, bahwasanya kalau saya tidak datang malam hari ini juga,
kamu akan datang besok ke padepokan saya, mengacak-ngacak padepokan saya di hari raya Idul Adha. Benar, Benar kuwi mah, benar. benar. Makanya ini walaupun Acak-acak padepokanmu. malam Idul Adha saya harus datang. Karena apa? Saya tidak mau sampean datang besok ke padepokan saya membuat onar di padepokan saya. Walaupun kita lelah sebenarnya men ya. Iya. Saya baru pulang tadi, kebetulan anak buah sampean sudah ada di padepokan saya. Membawa pesan katanya saya harus datang. Saya tanya jauh nggak dari rumah saya? Tidak jauh. Makanya ini takbir berkumandang pun masih terdengar. Kenapa nggak di lain waktu gitu loh Mbah? Jangan sekarang. Jangan di malam takbir kayak gini. Karena saya juga ada tugas di masjid. Sampean dari seberang Ya, hanya khusus untuk mendatangi saya. benar kuwi. Untuk menjajal saya aja. Ya. Kenapa nggak di malam-malam yang lain? Jangan malam takbir. Karena di masjid ini saiki. sampean maunya malam ini. Bengi paling apik. Karena malam ini malam yang bagus. Bagusnya bagus gimana, Mbah? Apik kabeh-kabeh. Nah, tapi malam ini malam yang bagus buat Mbah gimana maksudnya? Umat ini kowe apik tenan bengi iki. Oh, buat bunuh saya malam hari ini bagus. Apa saya mau diambil apanya? Darahnya apa gimana? Jiko jantungmu Buat apa, Mbah? nambah kesaktianku. Buat nambah kesaktian Mbah. Innalillah. Sebenarnya saya lelah, Mbah. Saya barusan pulang. Saya juga tidak sakti, saya tidak hebat. Terus terang aja saya manusia biasa. Mbah jauh-jauh dari pulau seberang hanya untuk menantang saya. Kan itu lelucon, Mbah. Lebih baik, Mbah, ayo kita ke rumah saya. Kita ngobrol di rumah. Nggak jauh kok dari sini. Itu rumah saya dekat masjid. Suara takbir itu terdengar itu dekat rumah saya. Rungu ketembien kowe iki. Berantas dukun-dukun tekne. Oh, jadi Mbah sudah melihat saya, sudah memantau saya dari jauh-jauh hari. Begitu. Nah, Kenapa? makanya aku pengen jajal kesaktianmu kowe saiki. Mbah mau ngejajal Bener sakti ora kowe iki? benar sakti atau tidak? Sudah saya katakan, saya orang biasa. Saya orang lemah. Saya tidak sakti, Mbah. Terus saya harus bilang apa lagi, Mbah? Lebih baik ini aja, Mbah. Kita ke rumah, kita padepokan, kita sambil ngopi. Jangan seperti inilah. Saya barusan pulang, anak istri saya juga tadi bingung mau disuguhin kopi, murid Mbah nggak mau. Mau di ini nggak mau. Tak kon rono kon cepet mrene. Kon cepet balik rene nggawa kowe iki. Oh, dia harus suruh cepat bawa saya ke sini. Oh, Memang paling berapa kilo nggak jauh, Man? Paling 1 kilo dari sini ke rumah kita, Man ya. Sekitar 1 kilo, Mbah. Kenapa nggak Mbah sendiri yang ke sana ini silaturahmi? aku wis enggak sabar njajal kowe iki ketemu. Dari dulu udah nggak sabar pengen ngejajal saya. Sekali lagi, Mbah, saya mohon maaf ya. Saya bukan orang sakti. Saya bukan orang hebat. Saya manusia biasa. Saya manusia lemah. Kalau sudah seperti itu, bagaimana, Mbah? Apakah Mbah pengen masih tetap pengen menjajal saya? Ya, aku sih kekehar njajal kowe saiki. Bingung saya. Ya udah, gini aja, Mbah. Mau dengan cara apa, Mbah? Santet kowe saiki. Mau nyantet saya sekarang. Baik. Saya hanya berlindung kepada Allah, Mbah. Jadi kalau yang mau menjajal silahkan, Mbah. Saya terima tantangan, Mbah. Tapi kita buat perjanjian, Mbah ya. Bagaimana? Silahkan. Kalau saya kalah, cukup kalah saja. Izinkan saya pulang bersama kameramen saya. Jangan sampai saya dibunuh, Mbah. Gimana? Apa tetap mau saya dibunuh? Urusan nanti. Urusan nanti. Ya udah nggak apa-apa. Mau dibunuh ya nggak apa-apa. Tapi kalau Mbah kalah, Mbah bertobat. Gimana? Hah? Mbah bertobat. Gimana? Saya tak pikir sih. Dipikir dulu. Tapi aku serah mungkin kalah neng kene. Mbah udah nggak mungkin kalah. Mbah berarti udah merasa sakti. Mbah berarti udah merasa hebat.
Makanya aku aduh suka seberang kono mrene iki. Ah, Aku teknis hebat ning kene iki. ya udah. Berarti perjanjian kita seperti itu, Mbah ya. Kalau saya kalah, saya tidak akan menuntut Mbah. Tapi kalau Mbah kalah, bertobat Mbah. Ora mungkin aku arep kalah ning kene. Astagfirullah. Ya udah. Baik Mbah, kita lihat hasil akhir aja nanti Mbah ya. Nah, Karena saya hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari kejahatan orang-orang yang iri, dengki, syirik, dan zalim kepada saya. Hanya itu. siap burung gue. Siap Mbah. Mau dengan cara apa silahkan. Mau dengan cara batin, dengan ilmu silahkan Mbah. Bantu selawat, men. Sahabat-sahabatku bantu selawat. Sebenarnya ini malam Idul Adha. Cuman ancaman dia ini sangat meresahkan. Bahwasanya kalau saya tidak datang, dia akan mengobrak-ngobrak padepokan saya besok di hari raya Idul Adha. Daripada besok ada kegaduhan, lebih baik saya datangi malam hari ini. Hancur ke tulang-tulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasili zalimin bizalimin wahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah 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 Allah. Ya Allah ya Tuhan, biarkan serangan Mbah Subroto atau Mbah Warso ini menyerang kembali ke anak muridnya ya Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, biarkan serangan musuh hamba yang ada di hadapan hamba kembalikanlah serangannya, tapi jangan dikembalikan kepada dirinya ya Allah. Hamba hanya ingin memberikan pelajaran. Kembalikanlah serangannya kepada muridnya ya Allah. Allahu Akbar. Biarkan kembali serangannya kepada murid. Ya Allah. Oh, ya Allah. Semakin dia menyerang hamba, semakin anak muridnya yang kesakitan ya Allah. Silakan Mbah. Serang saya sekuat Mbah, sekuat batin Mbah. Bagaimana? Anak murid Mbah sendiri yang merasakan. Ternyata gue hebat juga. Sudah saya katakan, saya bukan orang hebat, saya bukan orang sakti. Itu Mbah sendiri yang menyerang murid Mbah sendiri. Saya hanya mengembalikan apa yang Mbah kasih ke saya kembalikan lagi. Saya kasihkan lagi ke murid Mbah. Saya terima. Wong-wong, gue hebat. Jadi benar kata orang-orang saya hebat. Kata siapa Mbah? Akeh wong sing ngomong. Banyak yang bilang. Saya kan hanya menerima pemberian Mbah. Mbah berikan ke saya terima. Nah, sudah saya terima, saya kembalikan. Saya kasihkan lagi ke murid Mbah. Jadi murid Mbah sendiri yang menerimanya. Bagaimana? Mau dicoba lagi? Ya, sekali. Sekali meneh. Ya udah, silahkan. Dengan cara apa Mbah? Allahumma sholli
ala sayyidina Sakti. Muhammad waswili Ombeh banyu iki. zalimin wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allah. Gimana Mbah? Nah, kowe emang sakti. Hmm. Umbeh banyu iki. Ini udah dipersiapkan sama Mbah. Ya, Apa sama anak iki buah Mbah? banyu santet. Ini air kelapa, ini air santet yang sudah dimantra-mantra sama Mbah, yang sudah dirajah. Hah? Nek kowe emang wani ngumbeh banyu iki, berarti tak akui kowe emang hebat. Kalau saya berani minum air kelapa ini, kelapa yang sudah Mbah jampe-jampe ini, yang sudah Mbah masukkan apa ini Mbah? Mbah masukkan apa ini? Saya pengen tahu dulu. Akeh sing tak lebokne kene. Apa yang sudah Mbah masukkan di sini? Termasuk jarum, Apalagi Mbah? batu karang. Batu karang. Jadi kalau saya minum ini, saya akan seperti apa Mbah? Tengmu arep gede. Perut saya gede. Saya akan mati kalau kayak gitu Mbah. Positif kowe mati. Positif saya mati. Jadi kematian saya ada di air kelapa ini. Astagfirullah. Kalau saya tidak apa-apa meminum ini, bagaimana Mbah? Wes cobaan dhisik. Nek emang kowe ora apa-apa mah. Ora mungkin kowe ora Sahabat. apa-apa. Bantu selawat, bantu doa sahabat-sahabat. Gimana men? Bantu selawat ya men ya. Ini udah di jampe-jampe Mbah. Wes. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Men, kamu fokus men ya. Dekat aja nggak apa-apa men. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hamba memohon pertolongan perlindunganmu ya Allah dari kekuatan sihir, teluh santet dan semacamnya Allah. Jika memang hamba harus mati malam hari ini dengan kekuatan sihir, teluh santet dan semacam yang dikirim oleh musuh hamba yang ada di hadapan hamba, hamba ikhlas ridho karenamu ya Allah, karena kematian hamba hanya ada di tanganmu ya Allah. Tapi jika engkau tidak menghendaki hamba mati ya Allah, maka jadikanlah air kelapa itu sebagai media penyembuh segala banyak penyakit yang ada dalam tubuh hamba. Sebaliknya ya Allah, jika memang ini sudah diguna-guna, jika memang ini sudah diberikan kekuatan sihir teluh santet, biarkan kembalikanlah kepada musuh hamba yang ada di hadapan hamba ya Allah. Hamba ikhlas, hamba ridho ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oh, Bismillah. Men, kira-kira diminum apa enggak ini men? Hah? Kamu ridho, kamu ikhlas kalau saya mati? Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Kamu yakin? Kamu tahu saya? Kamu terus berdoa, kamu terus berselawat untuk kesehatan dan kesembuhan saya agar saya tidak terjadi apa-apa. Bismillah. Oh. Minum nggak ini men? Hah? Ada apanya men? Bismillah. Nah, lillahi ta'ala, biiznillah tidak akan terjadi apa-apa. Bismillah. Alhamdulillah manis Mbah. Kenapa Mbah yang keluar darah? Loh, saya yang minum air kelapa ini Mbah. Mbah yang ngasih saya. Kenapa harus Mbah yang keluar darah? Coba saya minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh men ya? Aneh nggak men? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Katanya saya yang apa men tadi men? Saya yang kembung. Wah,
Men, kamu pengen minum gak, men? Saya minum lagi aja biar habis sebentar. Ini aneh, men. Saya yang minum kelapa, ini malah dia yang keluar darah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Manis, men, air kelapanya. Men. Lihat darahnya, men. Jangan salahkan saya, Mbah. Saya hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari kekuatan sihir, teluh, santet, dan semacamnya. Jika Allah berkehendak mengembalikan kekuatan sihir, teluh, santet, dan semacamnya kepada musuh hamba, maka biiznillah akan kembali dengan sendirinya. Bagaimana, Mbah? Sudah, hentikan. Saya akan sembuhkan, Mbah. Wah. Aku emang hebat. Bagaimana? Darah Mbah masih mengalir? Hah? Masih ya? Ya udah, kalau ini muntahin aja sekalian, Mbah. Biar darah kentalnya tidak menjadi Mbah. Mbah belum terima. Belum terima gimana lagi, Mbah? Hah? Ini Mbah udah yang terakhir katanya tadi. Aku ingin mengizinkan mati. Astagfirullah. Hati-hati, Kang. Mbah, darah sudah seperti ini, Mbah. Mbah sudah habis. Peduli aku. Nggak peduli. Jangan salahkan saya, Mbah. Kalau nanti saya marah, Mbah saya cabut ilmunya. Mbah tidak punya ilmu lagi nanti. Setan sama gue ini. Baik, mau dengan cara apa lagi, Mbah? Alhamdulillah, kenyang saya, men. Saya hanya menahan, Mbah. Men, fokus, lihat darahnya semakin bercucuran. Saya hanya menahan ini, Mbah. Mbah tahu akan menyerang jantung saya. Saya tahu Mbah akan menyerang jantung saya. Wah! Astagfirullah. Sampai ke kaki-kakinya main darah. Matinya pun seperti ini. Ini adalah ulah kesombongan dia. Sudah saya katakan, ini malam Idul Adha. Saya tidak mau ada tumpah darah di malam Idul Adha. Ini korban. Seharusnya kita korbannya besok, men, ya, bukan sekarang. Ini malah sekarang korbannya. Dukun seperti ini ya matinya susah, kejang-kejang seperti ini. Astagfirullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihan kalau seperti ini, kasihan, men. Lebih baik saya langsung cabut ilmunya. Dia kan seperti ini kalau tidak dicabut ilmunya. Karena ilmunya ini berontak ini. Tidak terima ini. Leluhurnya tidak terima. Kalau saya biarkan, dia akan seperti ini selamanya. Karena susah matinya. Lebih baik saya ambil ilmunya biar dia tenang. Saya juga kasihan. Dia sama juga kok manusia seperti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari kejahatan orang-orang yang iri, dengki, syirik, dan zalim kepada haram, dari kekuatan sihir, teluh, santet, dan semacamnya. Men, tutup aja, men. Kita nanti sadarin, kita juga itu kita sadarin biar dia bisa pulang ke keluarganya lagi. Kasihan juga ini masalahnya. Tutup aja, men. Tutup aja, men.